Ya, selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Pak Dida. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Sinta, saya minta waktunya sebentar ya. Boleh? Sebetulnya ini saya punya tugas juga tentang apa yang akan Ibu Sinta lakukan, terutama dalam kelas nanti. Ya, tentunya Ibu akan melakukan sebuah kegiatan di kelas ya Bu ya. Tentu saya ingin bertanya sama Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam pertemuan nanti atau setelah kita lakukan hal ini apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pastinya karena sesuai dengan materi yang disampaikan sekarang itu ada tentang break even point, ada Apa? tentang BEP, break even point, Break even point, ya, ada tentang promosi dan ada tentang laporan. poin, promosi dan laporan ya. Iya. Stop, boleh aku telepon dulu? Nah, jadi Bentar. Ya, break even point, promosi dan laporan. Nah, untuk ini materinya ya Bu ya. ya, Jadi kira-kira tujuannya selain daripada yang Ibu sebutkan di sini, Ya. apalagi Bu? selain mengetahui konsep dari ketiga submateri itu, karena saya menyelipkan juga metode pembelajaran PBL yaitu problem based learning, jadi diharapkan nanti saya memberikan sebuah permasalahan yang nyata di daerah kita, terutama di Jawa Barat. Iya. Dan nanti karena PBL diharapkan anak dapat mencari solusi tersendiri. Oke. Jadi belajar berliterasi, belajar mencari solusi dari permasalahan yang sudah diberikan. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai Ibu adalah salah satunya menggunakan PBL ya Bu? PBL, Nah, berarti apa nama PBL itu Bu? Panjang dari apa? problem based learning. Problem based learning. Oke. Problem based learning. Lalu Ibu akan memadukan dengan apa Bu? Di dalam pengembangannya mungkin? Yang pertama ada tipek karena memang Tipek. anak nanti membuka video menggunakan barcode. Jadi anak belajar dari mengembangkan teknologi. Yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi memang saya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengapresiasikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemauan dari peserta didik sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, selanjutnya yang terakhir ada KSE. Oh, KSE apa Bu yang digunakan? KSE Stop ya? stop, iya, KSE stop untuk membuat rileks dan nyaman di awal pembelajaran. Jadi supaya anak lebih fokus ya Bu Iya, ya? lebih fokus. Bagus, sangat menarik sekali Bu. PBL, KPI, CK, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira berdiferensiasinya itu di konten atau di apa proses atau di produk atau hasil akhir? Hasil akhir. Oke, berarti berarti ini ya produk ya. Iya. Produk, baik. Sangat menarik sekali. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan sama Ibu nih, kira-kira Ibu mau menyiapkan strategi apa untuk menerapkan pembelajaran yang Ibu terbang? Sorry ya, terbang. Yang Ibu ingin terapkan? Strategi pembelajaran yang jelas karena memang kita menggunakan PBL itu kan ada sintak di mana anak presentasi ya. Oke, presentasi. Presentasi. Terus dari presentasi hasilnya juga nanti akan disuguhkan atau akan disajikan anak dengan yang sesuai dengan minat dan bakat. Jadi kan Oke. termasuk strategi ya, Ya, produk yang berbeda ya. produk yang berbeda. Tadi karena menggunakan diferensiasi ya. Ya, Lalu KSE-nya disimpan di mana Bu? di awal pembelajaran. Awal pembelajaran. Ya, Oke, KSE stop ya. KSS supaya lebih fokus aja sih. Awal pembelajaran. Ya, awal pembelajaran. Baik. Nah, Ibu mungkin menggunakan media yang lain. Apa media yang biasanya Ibu butuhkan untuk pengembangan karya tersebut? Kalau untuk saya sendiri sebagai guru, media yang saya sediakan jelas LKPD ya. Ada LKPD. Nah, untuk anak-anak mungkin karena presentasi jelas dia jelas anak-anak membutuhkan laptop, membutuhkan infocus, dan nanti untuk nanti di akhir membutuhkan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan masing-masing anak. LKPD, ya, LKPD, laptop dan lain-lain. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menyiapkan dengan matang sekali, luar biasa Bu.
saya nggak sabar nanti untuk melihat observasi di kelas seperti apa. Tidak masalah Ibu kalau saya nanti ikut ke kelas Ibu? Tidak masalah, justru sangat ditunggu untuk kritik dan sarannya, apalagi nanti ditunggu kekurangannya untuk bahan evaluasi. Bahan evaluasi saya memperbaiki diri di mata pelajaran yang selanjutnya, di kelas yang selanjutnya. Ibu mata pelajaran apa Bu kira-kira ini? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Menarik sekali Bu. Saya juga sangat senang dengan kewirausahaan karena di zaman sekarang kita membutuhkan wirausaha Iya. untuk menambah pundi-pundi kita sebagai seorang guru ya. Iya, betul. Dan bisa juga mengkreativitaskan anak ya di lapangan. Ya, karena tujuan utama dari guru prakarya kan itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, entrepreneur dari setiap anak. Sangat menarik. Terima kasih. Mungkin itu saja observasi dari saya di David Hidayat bersama Ibu Sinta Ibu Sinta. dari guru prakarya SMA N 1 Singaparna. Bye. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu sebagai rasa syukur karena telah dipertemukan di hari ini dengan keadaan sehat. Silakan untuk KM pimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Karena sudah siang, jadi sudah pada loyo ya. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah juga ibu baik ya. Kalau misalkan ibu tanya kabarnya, dari mana? Silakan. Itu belum dimulai ya. Kalau ibu tanya bagaimana kabar kita hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa. Jangan teriak. Meskipun kita siang harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya lihat tidak nyaman rasanya kalau misalkan lantai masih seperti ini, masih banyak kotornya. Silakan lihat kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas, meja. Kalau ada yang keluar tidak nyaman, silakan dibuang terlebih dahulu. Berat banget. Baik, sekarang kita KSS stop dulu ya. Silakan nanti kalian mendengarkan instruksi dari ibu. Excel tolong diputar lampunya. Dalam hitungan ketiga, silakan kalian tutup mata. 1, 2, 3. Lipat tangannya di kursi. Tarik nafas. Buang. Boleh tarik nafas sekali lagi. Sambil merem silakan kalian bayangkan cita-cita kalian yang itu akan menjadi doa kalian, semoga beberapa tahun lagi menjadi kenyataan. Ya, sudah rapi ya? Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Siap. Sudah makan? Sudah. Terus tadi istirahatnya ngapain? Jajan.
dashboard yang harus kalian buka, dan ada beberapa permasalahan yang saya sajikan. Ya, yang pertama ada permasalahan tadi yang laporan. Coba kelompok laporan permasalahan yang didapat tadi apa kemarin dari LKPD? Siapa yang mau bicara? Boleh berdiri. Berdiri, sebutkan nama, video yang ditemukan permasalahannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Alifa dari nomor absen 19. Jadi berdasarkan video permasalahan yang diberi adalah contoh sebuah perusahaan yang bangkrut. Diidentifikasi nggak gara-gara bangkrutnya itu kira-kira apa? Karena strategi pemasarannya kurang. Strategi pemasarannya kurang. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya jadi yang permasalahannya bangkrut itu ada yang dari segi laporan, beberapa kelompok, ada juga yang dari segi pemasaran, promosi, ya, dari segi laporan juga. Nah, ada yang tahu nggak pentingnya pembelajaran hari ini? Kenapa saya memberikan materi seperti itu? Ini ada di KD 3.3, ini tentang laporan dan BEP, tentang break even point, dan itu permasalahan yang disajikan. Kira-kira kan kemarin saya sudah kasih motivasi pengusaha itu sangat memberi kontribusi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih kita dikasih pelajaran prakarya dan kewirausahaan? Padahal kan sebelumnya nggak ada ya? Yang tak ada itu kalau nggak salah di tahun 2013 ketika kurikulum 13. Kenapa diajarkan? Karena memang kita itu butuh pengusaha-pengusaha yang akan memberikan kontribusi. Ada yang mau berpendapat nggak? Pengusaha seperti apa yang menurut, boleh nih ceritakan pengusaha yang menarik menurut kalian? Misalnya kalian suka sama tokoh pengusaha siapa, alasannya kenapa? Sebagai motivasi buat teman-temannya juga. Ayo, berdiri, tepuk tangan. Jadi saya itu suka sama pengusaha. Oh, nama saya Dava. Jadi saya itu suka pengusaha artis Atta Halilintar. Dia itu punya banyak sekali perusahaan, dan juga dia juga bekerja di stasiun TV, di YouTube. Dia juga punya channel yang banyak sekali penontonnya. Dan perusahaan dia juga gak cuma satu gitu, banyak, ada baju, makanan, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Dapat tertarik sama yang namanya Atta Halilintar karena penghasilannya yang banyak, ya. Terus juga dia ada di televisi, ada di YouTube. Gitu. Kirain sukanya juga karena Aurel, cantik punya Aurel, seperti itu kan? Ya. Nah, Dava mau nggak ada tujuan nggak, misalkan Dava mau bikin YouTube seperti Atta gitu, buat nanti bikin konten. Sudah buat itu belum? Sudah. Oh sudah, ada channelnya. Ada. Oke, nanti kasih linknya ke saya ya. Pengen tahu, jadi pengen tahu kalau misalkan Dava upload kayak gimana. Hai guys. Hai guys, saya Dava dari salah satu mana. Oke, bagus sekali Dava, tepuk tangan. Selain Dava, saya minta satu orang lagi perempuan. Ini hanya sebagai motivasi saja sebelum kita belajar. Perempuan, kalau Dava kan sukanya Atta, gitu ya. Yang kerasa ya? Oh iya, perkenalkan, nama saya Sanda. Saya juga tertarik sama pengusaha artis juga sama kayak Dava. Saya tertarik sama Nagita Slavina karena dia kan wanita yang pintar, public speakingnya bagus, perusahaannya banyak, dari mulai perusahaan itu juga sama, terus baju, makanan juga ada. Terus karena dia pintar dan karirnya bagus, sampai sudah diajak collab dengan brand-brand ternama. Jadi saya tertarik dengan Nagita Slavina. Oke, tepuk tangan. Canda. Bagus sekali Canda. Kalau tadi Dava itu mengidolakan Atta Halilintar sehingga dia udah bikin YouTube. Nah, kalau yang dicontoh dari Nagita, apanya? Sabarnya. Perusahaannya atau misalkan udah jualan apa? Udah belum? Kan ada Canda. Canda sudah menerapkan belum? Insya Allah. Tak?
ada urus permasalahannya dan langsung ke solusi ya. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Dajalima, absen 18. Perkenalkan nama saya Anissa, absen 8. Perkenalkan nama saya Nindana, absen 2. Perkenalkan nama saya Nur Maulida. Yang kita dapat dari Ibu, ada sebuah perusahaan yang bangkrut karena tidak melakukan strateginya dengan benar. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi-strateginya yang baik yang akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahu atau menawarkan suatu produk atau jasa dengan tujuan supaya konsumen membelinya. Selanjutnya dalam dunia pemasaran, promosi dapat diartikan sebagai suatu Pertama, menambah value untuk konsumen. Yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Yang ketiga, meningkatkan market share. Yang keempat, memperbaiki reputasi. Dan yang terakhir, membuat inovasi baru. Selanjutnya, strategi. Untuk selanjutnya yaitu promotionatif dan memberikan hadiah secara gratis kepada konsumen yang membeli produk tertentu. Selanjutnya survei after sale, yaitu brand mengadakan survei kalau diisi oleh konsumen. Dari produk maka akan mendapatkan hadiahnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada customer loyalty program. Nah, ini adalah program di mana sebuah perusahaan memberikan hadiah kepada customer yang loyal atau bisa dibilang yang selalu beli lah gitu. Apa itu? Nah, lalu ada customer incentive program. Nah, ini biasanya program suatu perusahaan yang mengajak para customer kayak customer VIP atau customer loyal itu sekedar untuk berpesta atau apa gitu. Tidak ada diskusi ya, jadi nanti boleh yang tahu jawabannya langsung maju ke depan. Nanti boleh dilengkapi sama. Silakan yang ada yang ditanyakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Septia dari kelompok 1. Izin bertanya. Jadi kan dari video yang dianalisis tadi, sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena salah memilih strategi pemasaran. Nah, bagaimana cara agar sebuah perusahaan tersebut bisa memilih strategi pemasaran atau promosi yang tepat? Dari kelompok mana? Kelompok 1. Boleh, siapa yang menjawab? Atau langsung jawab atau di kayak Langsung jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak. Tadi kan bagaimana solusi strategi untuk perusahaan tersebut agar tidak bangkrut. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan strategi yang face to face dulu gitu. Jadi kita menawarkan barang ke seseorang dengan secara langsung gitu. Nah, lalu terus kita juga bisa harus membuat iklan tentunya. Kalau tidak ada iklan, kan orang tahu gak bakal tahu gitu produk kita itu apa gitu. Nah, kita itu harus membuat iklan gitu agar menarik pelanggan gitu. Nah, kalau udah menarik pelanggan, udah dapat profit yang banyak, nah kamu bisa membuat beberapa program yang lainnya seperti customer loyalty program atau juga kontes berhadiah seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Silakan. Boleh menambahkan, boleh menyanggah juga. Jadi iklan ya? Iya, wajib itu mah. Wajib. Jadi apapun modelnya, mau misalkan face to face, mau nunggu bola, jemput bola, yang penting harus bikin iklan ya. Iya. Ada yang mau menambahkan, mengiyakan atau menyanggah? Iya. Ada yang beda pendapat? Boleh. Tidak ada? Boleh. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Harahap.
kan kayak rokok kan nggak ada iklannya, tapi banyak terjual gitu, laris. Nah itu kenapa bisa? Tapi Ari cek. Tapi di iklannya itu gak ada produk rokoknya gitu. Ya, tapi kata Iqbal kan enggak kan, kalau rokok kan jarang iklannya. Tapi peminatnya banyak. Tapi kata Iqbal iklan kan penting. Tapi kenapa rokok jarang iklan tapi tertulis? Kelompok ditanggapi. Baiklah, saya akan tidak Bu. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan itu. Tadi kan di iklan rokok itu kan ada iklannya gitu, tapi nggak ada rokoknya. Nah, sebenarnya nggak ada rokoknya itu udah aturan pemerintah. Kita itu tidak boleh mengiklankan suatu produk yang berbahaya gitu, seperti rokok, narkoba juga itu nggak boleh. Nah, jadi gimana rokok bisa laku? Karena ya memang sudah kebiasaan gitu. Kita sering ketemu orang yang sedang merokok gitu, atau di warung-warung juga ada banyak rokok itu dipajang di depan, di etalase itu sudah ada. Jadi kita bisa tahu itu rokok. Iya benar kata Iqbal, itu udah jadi kebiasaan gitu merokok bagi Indonesia. Sama halnya seperti rendang juga nggak diiklankan tapi banyak yang beli gitu. Jadi konsepnya itu sama seperti itu, rokok itu kayak udah banyak lah dibeli sama orang Indonesia gitu. Sama halnya kayak warung-warung yang di pinggir jalan gitu kan, itu nggak diiklanin tapi banyak yang beli gitu. Iya, kenapa itu ya? Karena udah kebiasaan, udah pada tahu gitu orang-orang. Selamat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hebat, Rofi makanan terus. Jadi menurut saya ada caranya dengan rokok bisa menjual produk mereka dengan cara dari konsumen itu tersendiri gitu. Jadi konsumen itu bilang ke konsumen lain yang merokok juga, yang menawarkan gitu, oh ini rokok ini enak, misalkan gitu. Ikut mencoba gitu, dan juga ada SPG yang menawarkan begitu. Cara bukan hanya iklan saja, makanya di Indonesia juga banyak yang merokok. Sekian. Terus kurang kerja pakai strategi apa gitu? Atau bisa mengumumkan dua strategi juga bisa, asal cocok aja dengan produk. Terima kasih. Mana ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Iya, kelompok terakhir ada yang mau bertanya tidak? Kelompok 3. Untuk kesimpulannya di sini adalah promosi, yaitu upaya untuk memberitahu atau mempromosikan suatu menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik pelanggan. Untuk manfaat promosi yaitu menambah value untuk konsumen, meningkatkan market share, meningkatkan kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih kelompok 4. Jadi video yang ditemukan dalam LKPD itu permasalahannya perusahaan yang bangkrut karena salah memilih strategi. Nah, ini juga saya kasih konfirmasi lagi ya untuk pertanyaan tadi, kenapa rokok bisa laku padahal tidak ada iklannya. Terus saya evaluasi dulu dan saya kasih konfirmasi dulu deh. Dari pertanyaan dari siapa tadi yang kedua, strategi promosi, apakah setiap strategi promosi ini cocok dengan produk? Jelas itu tidak. Contohnya ini ada yang free product. Free product ini adalah buy one get one. Kalau ngejualnya mobil gitu. Apakah beli satu mobil dapat mobil lagi? Tidak mungkin. Kalau kayak gitu masa juga mau beli gitu ya. Pada patungan gitu. Jadi memang tidak semua produk cocok dengan beberapa promosi yang sudah diberikan. Terus untuk perusahaan baru, cocok yang mana? Kalau perusahaan baru yang pertama jelas iklan dulu. Berhubungan dengan yang tadi yang rokok. Kenapa rokok tidak ada iklan tapi sudah bisa penjualannya besar? Karena memang itu sudah lama dan sudah ada di masyarakat dari sejak dulu. Terus strateginya dia bukan iklan. Apa? Dia jadi sponsorship.
jadi acara voli, enggak? Karena promosi itu bukan berarti iklan saja kan, tadi yang kelompok lain juga bilang. Sama yang terakhir, perusahaan baru cocoknya yang mana? Jelas yang pertama iklan. Yang kedua itu kalau yang baru selalu ada yang namanya display. Ya, display itu apa? Contoh, kalau kalian datang ke AP, misalkan ada minuman baru, suka dikasih contohnya, ibu barangkali ada minuman baru dicoba. Kalau minuman lama nggak usah ada display lagi, karena kita udah tahu rasanya. Contoh Bilaku lagi, kita nggak usah tahu nggak ada displaynya juga udah tahu rasanya. Masyarakat udah tahu. Tapi untuk minuman baru, untuk cara promosinya selalu ada display. Paham ya? Oke. Untuk kelompok 4, saya kasih persepsi tepuk tangan. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah berusaha tidak open book, berusaha dihafal. Semuanya udah bisa dihafal, tinggal bisa menerapkan presentasinya. Presentasi itu bukan hanya menghafal, kalian hafal berbicara di depan, tapi bagaimana caranya dari yang ujung sampai yang ujung ketika kalian presentasi itu melihat, memperhatikan dan mendengar serta mengerti apa yang kalian bicarakan. Paham nggak? Jadi bukan hanya sekedar kalian presentasi di depan terus temannya mendengarkan tapi tidak ngerti. Tinggal menerapkan itunya saja, dan itu harus diterapkan di kelompok yang akan presentasi minggu depan. Ya, minggu depan kita masih menyelesaikan 2 kelompok lagi untuk presentasi ya. Disiapkan untuk minggu depan. Mudah-mudahan nanti ketika saya masuk tidak seperti tadi sudah banyak sampah, jadi sudah rapi, papan tulis juga sudah dihapus. Ya, untuk tadi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi semuanya. Sebagai penguatan di akhir, tadi solusi yang telah didapatkan setiap kelompok silakan diapresiasikan lewat segala sesuatu atau segala hal yang menurut kalian itu kalian suka, gitu ya. Jadi ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang berpihak kepada peserta didik. Peserta didik boleh memilih sesuai dengan minat, bakat, kesukaan, hobi. Jadi ketika hobinya main TikTok, boleh nanti solusi yang ditemukan bisa diapresiasikan lewat buat konten, buat gerakan video, boleh buat yang suka main musik, misalkan boleh kamu solusinya dijadikan sebuah lagu itu bagus, dijadikan sebuah puisi boleh, dijadikan PowerPoint, mind mapping, peta konsep itu sesuai dengan apa yang kalian mau, apa yang kalian hobi sesuai minat dan bakat. Sebelum saya mengakhiri, ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Silakan. Tidak ada? Sudah paham tentang promosi dan tadi BMP ya? Oke, kalau tidak ada, silakan saya minta KM untuk tutup kembali kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Sinta ya sebagai yang diobservasinya, kemudian Pak Dida dalam hal ini mungkin CGP DSMA ini yang terus mengimbasi ke rekan yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu saya selaku yang hanya mendampingi saja terkait apa yang sudah dilakukan Pak Dida mengenai observasi. Dalam hal ini mungkin bagaimana sih pasca observasi dalam hal pembelajaran KSE dengan berdiferensiasi. Ada 4 hal mungkin ya. Yang pertama dalam hal ini tujuan gitu ya. Jadi Pak Dida mungkin mampu nanti menyampaikan tujuan percakapan dari hasil analisis ya. Jadi untuk mengobservasi itu bukan untuk menilai ya, ya Bu ya Bu Sinta. Jadi Pak Dida mungkin hanya untuk melihat saja data apa yang sudah dilakukan ataupun proses selama pembelajaran di kelas ketika membersamai anak-anak gitu ya. Kemudian lagi melakukan percakapan ataupun umpan balik yang aktif mungkin gitu ya. Terus lagi dalam hal ini percakapan menanyakan bagaimana perencanaan area pengembangan. Nah dalam hal ini area pengembangan ini misalnya Bu Sinta mampu menjadi pemimpin pembelajaran ketika membersamai peserta didik dengan aktif, sangat gitu ya, melakukan komunikasi dengan aktif. Nah dan yang terakhir adalah Pak Dida menanyakan bagaimana rencana aksi pengembangan selanjutnya setelah hasil observasi itu diperoleh ataupun sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja
arahan dari saya selaku yang mendampingi. Mungkin mudah-mudahan terus-menerus belajar dan selalu menginspirasi buat Farida dan yang lain. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu. Baik Bu Sinta, kemarin kita udah observasi ya. Nah sekarang saya minta bantuan Ibu Sinta lagi nih untuk catatan lembar observasi saya pasca setelah ini. Saya ada beberapa pertanyaan nih perihal hasil penerapan pembelajaran yang Ibu telah lakukan ya Bu ya. Yang pertama gini Bu, saya mau nanya nih Bu, untuk hal yang sudah berjalan dengan baik dalam penerapan pembelajaran kemarin, bisa Ibu paparkan mungkin? Mungkin yang pertama dari sintak ya, karena memang menggunakan PJBL, jadi 6 sintaknya itu memang sesuai dengan SOP yang dibuat. Ya. Terus yang selanjutnya, karena menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak juga tidak terlalu kesulitan, tidak terlalu susah untuk di akhir membuat produk dari solusi yang ditemukan, dari permasalahan yang ditemukan, karena sesuai dengan minat bakat dari peserta itu sendiri. Ya, jadi kita berbasis pada minat sendiri ya. Ya. Oke, berbasis pada minat. Penilaian juga alhamdulillah sudah sesuai dengan instrumen penilaian yang dibuat, dari mulai sikap, keterampilan, sama pengetahuan. Nah, untuk penerapan KSE itu sendiri, kemarin Ibu menerapkan KSE stop ya, kalau tidak salah ya, KSE stop. Apa yang telah Ibu rasakan setelah menerapkan KSE stop itu, Bu? Untuk KSE stop ini ketiga kali atau keempat kali ya yang saya lakukan setelah Padida. Jadi memang saya juga kebetulan mendapatkan informasi dari guru penggerak Padida, sebelumnya dari Bu Neni gitu ya. KSE itu apa, dan setelah saya terapkan itu membuat anak lebih fokus, membuat anak lebih terfokus, lebih bisa konsentrasi ketika misalkan diberi seperti itu, fokusnya sudah tidak kemana-mana lagi. Lebih fokus ya. Baik, apa yang menurut Ibu harus ditingkatkan setelah pembelajaran ini, Bu? Jujur kemarin itu waktu gitu. Jadi kalau misalkan sintak 1 saya kasih waktu dalam mengorientasi masalah, saya kasih waktu 5 menit, itu ternyata kurang. Jadi masih harus saya tambahkan lagi untuk timernya gitu ya. Jadi harus diperbaiki lagi. Tapi kan RPP itu sebenarnya hanya acuan ya. Tetap pada nyatanya tidak sesuai dengan jadwal yang sehingga nanti molor ke yang terakhirnya, yang harusnya presentasi dianggarkan 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit gitu akhirnya. Jadi manajemen waktu yang harus diperbaiki ya Bu ya. Nah, untuk penerapan berdiferensiasi produk, Ibu Sinta itu ya, penerapan berdiferensiasi produk. Setelah melihat berdiferensiasi produk yang diterapkan dengan anak-anak ya, terutama anak-anak Ibu ya, Ibu bisa melihat ada perkembangan positif nggak di diri anak itu sendiri, Bu? Jelas karena memang sesuai dengan minat, itu lebih menarik ya, anak-anak itu lebih condong ke membuat konten. Karena memang sekarang zamannya TikTok mungkin ya. Jadi anak-anak itu hanya 1 orang yang buat PowerPoint kemarin. Yang buat mapping map hanya 2. Kebanyakan setengahnya itu kan untuk di akhir saya suruh anak itu sendiri produk ya, meskipun kerja kelompok tapi produknya masing-masing, karena memang setiap kelompok minatnya masing-masing, ke pribadi masing-masing. Dan memang kebanyakan anak-anak itu buat vlog, anak-anak itu membuat konten untuk kreator di TikTok gitu, berdurasi 15 menitan. Kebanyakan dengan kata lain mungkin ini mode kekinian ya, jadi anak-anak lebih tertarik dengan diferensiasi produk ini, minat mereka lebih tersalurkan gitu ya Bu ya. Baik Bu, baik Bu. Dan saya juga ingin tahu nih Bu, Ibu apa yang harus diperbaiki kembali selain daripada manajemen waktu itu sendiri, yang menurut Ibu ini saya masih kekurangan di sini juga nih, saya harus perbaiki ini misalnya gitu. Saya ingin tahu di situ. Mungkin yang saya rasakan itu untuk penilaian keterampilan yang sendiri-sendiri ya. Karena memang meskipun berkelompok kan setiap kelompoknya itu harus lebih jeli lagi melihat misalkan mana siswa yang benar-benar kerja, mana siswa-siswa yang benar cari materi sendiri gitu. Mana juga siswa yang hanya ikut numpang
nanti di akhir hanya tahu oh berarti saya harus membuat ini gitu, jadi ambil di akhir aja gitu. Jadi masih harus lebih fokus ke penilaian keterampilan gitu. Kalau pengetahuan kan anak dikasih ulangan itu lebih gampang gitu ya, tapi untuk keterampilan kan takutnya kita sebagai guru itu kurang jeli, berarti nantinya takutnya menjadi zalim gitu. Jadi benar mata itu harus jeli melihat kanan kiri. Bagus, sangat menarik sekali Bu nih. Dan Ibu punya rencana untuk berikutnya? Apa rencana yang ingin Ibu laksanakan untuk perbaiki segala kekurangan Ibu? Iya, yang pertama yang KSE itu jelas Pak. Menurut saya sangat tertarik sekali. Jadi setiap kelas sudah nggak fokus kita KSE dulu sehingga anak lebih fokus. Itu yang pertama. Yang kedua tetap pembelajaran PBL dan PJBL menurut saya untuk saat ini adalah pembelajaran yang sangat tepat diberikan ke anak. Karena memang melalui sintak-sintak yang menurut saya menarik. Terus yang selanjutnya pembelajaran diferensiasi juga itu sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak bisa maksa anak untuk misalkan membuat sebuah mind mapping, tapi dia tidak minat dengan hal itu, dia tidak lebih menyukai konten gitu. Jadi isinya sama aja, tapi pengaplikasiannya bebas sesuai dengan minat. Karena isinya tetap aja yang dinilai isinya gitu. Nggak selamanya yang konten paling bagus, yang penting fokus isinya, tapi kontennya boleh bervariasi. Kalau dilihat juga itu bukan hanya produksi Bu. Kalau saya lihat ketika Ibu melaksanakan berdiferensiasi, anak PBL itu cenderung dengan berdiferensiasi proses juga. Jadi saya lihat, oh Ibu udah siap nih dengan konten juga ada tuh. Kalau saya lihat ternyata konten berdiferensiasi kontennya juga ada, prosesnya ada. Sama yang ini juga ada tuh yang produk. Mungkin itu hal-hal yang menarik juga ya untuk Ibu laksanakan di kegiatan berdiferensiasi ini ya Bu ya. Nah untuk kehadiran penuh nih Bu, tadi kan udah KSS Talk ya. Ibu apakah ingin melaksanakan KSE yang lainnya, karena masih banyak kan KSE yang lain selain daripada KSS Talk. Rencana Ibu mungkin apakah ingin menggali lebih dalam lagi tentang KSE itu? Pasti lebih menggali, lebih banyak belajar, lebih banyak bertanya, lebih banyak referensi lihat tutorial di internet, bagaimana cara ngebuat fokus anak lebih apa ya, lebih fokus di kelas. Karena guru, kalau menurut saya guru yang sukses itu adalah bukan yang menyampaikan materi sesuai dengan jadwal, tapi bagaimana apa yang kita sampaikan itu anak-anak paham, anak-anak kena semuanya. Jadi benar-benar ini pada siswa ya Bu ya, berpihak pada murid gitu ya. Berpihak pada murid, dan kita juga sebagai guru harus selalu mau belajar. Makanya kan udah daftar guru penggerak, tapi belum kepannya sih. Mudah-mudahan ke depan bisa ikut. Bisa ada dari Panida, dari tetap semangat Bu, tetap semangat. Insya Allah. Saya juga banyak mendapat hal baru dari guru penggerak sendiri. Dan terakhir Ibu ya, Ibu juga menerapkan TPACK ya, Technological Detect ya gitu. Itu apakah teknologi itu sangat membantu Ibu? Sangat membantu, karena yang pertama karena sesuai yang pertama gawai ya, HP. HP itu kan setiap anak sekarang rata-rata punya gawai. Daripada HP itu tidak dipergunakan, jadi saya coba buat tipek ini yang ngebuat anak itu menggunakan gawainya. Nah kemarin saya buat barcode sehingga anak itu nggak langsung buka YouTube gitu. Jadi buka barcode, dan karena tipek itu karena gawai itu jadi anak happy gitu. Jadi yang saya lihat, dengan kita hanya menerangkan, mengajar di kelas menggunakan metode ceramah, beda antusiasnya dengan kita memasukkan tipek di dalam. Iya, baik. Terima kasih nih Bu. Banyak hal yang saya juga dapat dari Ibu ya. Saya banyak belajar juga. Setelah saya melihat ternyata ketika KSE ini diterapkan menarik sekali dengan orang yang berbeda. Saya juga dari guru-guru penggerak desa masing-masing. Iya. Inspirasi dari mungkin Ibu ada yang ditambahkan Bu? Ini di stop dulu ya Bu. Stop dulu. Baik Bu, alhamdulillah nih saya sudah dapat banyak data dari Ibu juga. Ini sangat membantu saya juga, terutama Bu. Saya juga belajar banyak dari yang telah Ibu laksanakan, terutama dalam penerapan KSS Talk, dalam pembelajaran, dalam penerapan berdiferensiasi, kemudian PBL ya, itu sebenarnya berbasis masalah ya Bu ya, kalau tidak salah.
Baik, kita tutup saja Bu dengan baca alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya, maaf mengganggu sekali ya Bu ya. Ya, terima kasih juga ini sebuah informasi yang sangat membantu saya juga untuk kedepannya mengevaluasi diri harus menjadi yang lebih baik, menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih juga Ibu Hedi udah mendampingi kami dan berikan arahan. Ya, mohon maaf atas segala keterbatasannya. Ya. Kita terus belajar saja ya. Ya, Iya.